Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Hasanah dengan NIM 1904463. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Puput Sapitri. Kami dari kelompok 11 dari kelas 6F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus di Cibiru. Di kelompok 11 ini kami mengangkat tema lingkungan yang mana mengambil dari pelajaran atau tema gejala alam di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah proyek yaitu pembuatan bioplastik secara sederhana dengan bahan dasar agar-agar. Nah, mungkin akan teteh atau adik-adik dan teman-teman semua kita ketahui gitu ya. Di dunia sekarang ini banyak sekali sampah plastik yang membludak di mana-mana, terutamanya di negeri kita yaitu negeri Indonesia. Nah, ditambah dengan adanya pandemi COVID, sampah plastik semakin banyak dan juga adanya belanja online ataupun pengiriman paket yang menggunakan plastik ataupun bubble wrap itu menambah menumpuknya sampah yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami berusaha membuat bioplastik yang mana akan menangani atau meminimalisir sampah plastik yang ada, karena kita ketahui bahwasanya sampah plastik ini membutuhkan ribuan hingga jutaan tahun untuk terurai. Nah, tidak sampai terurai dengan maksimal, sampah plastik menghasilkan mikroplastik yang mana akan membahayakan makhluk hidup yang ada apabila tertelan dan terhirup. Maka dari itu sangat membahayakan bagi kita semua dan juga bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, jadi kami berupaya untuk membuat bioplastik ini, yang mana bioplastik ini merupakan sebuah wadah yang terbuat dari bahan-bahan alami yang nantinya akan dapat terurai secara keseluruhan tanpa meninggalkan bekas apapun di alam terbuka, karena bahan-bahannya itu terbuat dari bahan alami tanpa adanya plastik. Nah, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita simak video berikut. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Nah, di sini bahan yang kami gunakan ada berupa agar-agar powder, ada 4 bungkus. Lalu ada pewarna makanan. Warna makanannya bebas ya, boleh warna apa aja sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna merah. Lalu ada gliserin atau biasanya kita sebut dengan gom. Ini teman-teman yang biasa suka bikin slime atau adiknya punya seni bikin slime, ini itu kita gunakan di bioplastik. Nah, fungsi dari agar-agar powder ini yang pertama itu untuk mengentalkan dan juga ini membuat menjadi kenyal, karena agar-agar ini sifatnya menyerap air ya. Lalu ada gliserin. Nah, gliserin ini berfungsi agar nanti yang bioplastik yang kita buat itu menjadi sintetis begitu. Nah, warna makanan ini untuk membuat bioplastiknya menarik. Lalu ada tepung maizena atau ini disebut tepung jagung atau starch. Lalu ada air dan hanya itu saja untuk bahannya. Lalu kita ke alat-alatnya. Yang pertama itu ada gelas ukur. Ya, lihat gelas ukur. Setelah itu ada sedotan ukur. Nanti ini untuk ukur milinya ya. Itu ada keterangan milnya. Lalu ada sendok ukur. Di sini berupa sendok teh gitu ya. Ada juga ini ada ukuran-ukurannya. Tiap sendok itu ada ukurannya. Misalkan ini 15 mili, lalu ini yang paling kecil ada 1,6 mili. Nah, setelah air gelas ukur suntikan dan sendok ukur, ada ini, ada silikon aduk, lalu ada panci, ada juga timbangan kue, lalu
ada nampan 2 buah ya teman-teman, karena nanti bakal buat 2 sisi plastiknya. Nah, ini menggunakan nampan yang berukuran sama seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada kompor, nanti dijelasin aja bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Cara pembuatan bioplastik sederhana yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, panaskan air sebanyak 800 ml yang telah diukur sebelumnya ke dalam panci dengan api sedang. Lalu masukkan bubuk agar-agar sebanyak 20 gram. Masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk dengan api kecil. Selanjutnya, tambahkan gliserin sebanyak 30 ml dan aduk kembali. Lalu, tambahkan pewarna makanan sesuai keinginan. Aduk hingga merata. Lalu, tuang campuran tersebut ke dalam 3 nampan dengan ukuran berbeda ataupun sama. Jemur di bawah terik sinar matahari sampai kering. Setelah kering, angkat bioplastik dari nampan secara perlahan dan hati-hati. Lalu, ukur bioplastik menjadi kantong sesuai dengan keinginan. Buat pola kantong, lalu gunting. Usahakan atas bawah bioplastik ukurannya sama. Tuang 5 sendok makan teh tepung maizena ke dalam wajan. Tambahkan 62 ml air ke dalam tepung maizena tersebut. Lalu nyalakan kompor dengan api kecil, aduk hingga merata dan mengental seperti lem. Setelah mengental, lem pun siap digunakan. Usapi sisi ujung kiri, kanan, dan bawah bioplastik menggunakan lem dari tepung maizena. Satukan dengan bioplastik yang berukuran sama secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya kita lakukan uji coba kepada bioplastik. Di sini kita masukkan spidol, pulpen, dan beberapa alat tulis lainnya untuk mengukur bagaimana kekuatan dari bioplastik ini. Bioplastik telah selesai.